13:4 Ibrani 13:4 Perkawinan harus dihormati oleh semua orang, dan ranjang perkawinan harus dijaga kebersihannya, karena Allah akan menghakimi pezina dan semua orang yang tidak bermoral. Ibrani 13:4 Amoralitas seksual bagian 1 Amoralitas seksual adalah pemenuhan hasrat seksual seseorang yang bertentangan dengan rencana Tuhan. Seks hanya untuk menikah. Ibrani 13:4 Perkawinan harus dihormati oleh semua orang, dan ranjang perkawinan harus dijaga kebersihannya, karena Allah akan menghakimi pezina dan semua orang yang tidak bermoral. Hanya ada beberapa tempat di mana kehendak Tuhan dinyatakan secara eksplisit. Ini salah satunya, 1 Tesalonika 4:5-8 adalah kehendak Tuhan bahwa Anda dikuduskan, bahwa Anda menghindari imoralitas seksual. Biarlah kamu masing-masing belajar mengendalikan tubuhmu sendiri dengan cara yang suci dan terhormat, bukan dalam nafsu yang menggebu-gebu seperti orang kafir, yang tidak mengenal Tuhan. Dan bahwa dalam hal ini tidak seorang pun boleh menyakiti saudaranya atau memanfaatkannya. Tuhan akan menghukum manusia karena semua dosa ini, seperti yang telah kami katakan dan peringatkan kamu. Karena Allah tidak memanggil kita untuk menjadi najis, tetapi untuk hidup kudus. Karena itu, siapapun yang menolak instruksi ini tidak menolak manusia, tetapi Tuhan yang memberinya Roh Kudus. Hindari, abstain, kontrol ini adalah solusi Alkitabiah untuk masalah amoralitas seksual. Jangan sampai ada alasan. Amoralitas seksual bagian 2 Intoleransi. Sebagian besar budaya dunia saat ini adalah tentang toleransi. Tetapi Yesus berkata, "Aku menentangmu, kamu mentolerir Isabel, seorang wanita yang mengaku sebagai nabiah. Dengan ajarannya, dia menipu hamba-hambaku ke dalam percabulan dan konsumsi makanan yang dikorbankan untuk berhala." Wahyu pukul 2:20 Demikian juga Paulus menulis, "Aku telah menulis kepadamu untuk tidak bergaul dengan siapapun yang disebut saudara, yang tidak bermoral, atau tamak, atau penyembah berhala, atau pencerca, atau pemabuk, atau pemeras, bahkan untuk makan dengan orang seperti itu." 1 Korintus pukul 5:11 Tetapi berbeda dengan Yesus yang Alkitabiah, banyak orang Kristen saat ini telah menemukan Yesus yang berbeda, Yesus yang toleran. Orang-orang ini cenderung menoleransi siapapun kecuali mereka yang mengikuti Yesus yang Alkitabiah. Komunitas Kristen seharusnya bukan tentang menoleransi dosa, tetapi tentang menghilangkan dosa. Di antara kamu seharusnya tidak ada sedikit pun amoralitas seksual, atau segala jenis kenajisan, atau keserakahan, karena itu tidak pantas bagi umat Allah yang suci. Efesus 5:3 Bagian ketiga Amoralitas seksual. Presiden Yesus berbicara tentang Adam dan Hawa sebagai presiden untuk pernikahan. Dan tentang presiden ini dia menyatakan dalam Markus 10:11-12, "Barang siapa menceraikan istrinya dan menikahi wanita lain, berbuat zina terhadapnya. Dan jika dia menceraikan suaminya dan menikah dengan pria lain, dia berzina." Bagaimana bisa menikah lagi setelah perceraian menjadi perzinahan? Karena, seperti yang Tuhan lihat, orang yang diceraikan belum membatalkan pernikahan pertama mereka. Dengan demikian, secara hukum, seorang wanita yang sudah menikah terikat dengan suaminya selama dia masih hidup, tetapi jika suaminya meninggal, dia bebas dari hukum perkawinan. Oleh karena itu, jika dia menikah dengan pria lain selama suaminya masih hidup, dia disebut berzina. Roma 7:2-3 Karena itu adalah, sampai maut memisahkan kita, bukan, sampai perceraian memisahkan kita. Sekarang, ketika Yesus menggunakan preseden Adam dan Hawa dalam menentang perceraian, ada penerapan yang lebih jelas dari preseden ini. Misalnya, Yesus mengamati, pada awal penciptaan, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Markus 10:6 Jadi perkawinan sesama jenis adalah tidak sah. Dan karena seks dicadangkan untuk pernikahan, praktik homoseksualitas adalah amoral secara seksual. Tapi bukan hanya homoseksualitas, semua seks di luar nikah adalah amoral secara seksual. Selain itu, karena Tuhan menciptakan seorang wanita untuk seorang pria, poligami juga tidak sah dan bentuk lain dari perzinahan. Namun, saya sebutkan sebelumnya subjek derajat dosa. Dalam hal ini, dapat dicatat bahwa di bawah hukum Musa, sementara perzinahan bentuk terbuka dihukum mati, Ulangan pukul 22:22, bersama dengan homoseksualitas, Imamat pukul 20:13, dan inses, Imamat 20,
Tidak ada hukuman di bawah hukum untuk pernikahan kembali setelah perceraian, atau untuk poligami, atau untuk nafsu, seperti yang akan saya sebutkan selanjutnya. Jadi, sementara semua bentuk percabulan adalah dosa, beberapa dianggap kurang serius daripada yang lain. Baca lebih lanjut tentang pernikahan, perceraian, dan perzinahan amoralitas seksual bagian 4 nafsu. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu bahwa siapapun yang memandang seorang wanita dengan penuh nafsu, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Matius pukul 5:28. Dan ini seharusnya bukan wahyu baru bagi mereka yang akrab dengan 10 perintah, yang terakhir mengatakan, "Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu, atau hamba laki-laki atau perempuannya, atau lembu atau keledainya, atau apapun milik tetangganya." Keluaran pukul 20:17 menginginkan apa yang bukan untukmu, itulah dosa. Tetapi beberapa orang mungkin menunjukkan bahwa untuk menjadi perzinahan harus ada pernikahan. Seorang lajang yang memandang orang lain untuk bernafsu terhadap mereka tidak melakukan perzinahan. Mereka melakukan percabulan yang tidak jauh lebih baik. Tidak, Yesus tidak perlu menyatakan hal ini secara eksplisit, karena implikasinya jelas bagi semua orang, kecuali mungkin bagi mereka yang berniat menjalani gaya hidup amoral secara seksual. Pornografi adalah salah satu bentuk amoralitas seksual. Dan untuk solusi atas dugaan kecanduan pornografi yang tidak pernah dibicarakan oleh Alkitab, tolong hindari, abstain, kontrol, dan tidak ada alasan. Sebagian besar budaya masyarakat Barat saat ini adalah pemanjaan seksual, dan ada banyak toleransi dan simpati untuk pemanjaan semacam itu baik di tingkat publik maupun pribadi. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus, "Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan." Dalam Efesus 2:8-9 ada tertulis, "Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak berasal dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri." Efesus 2:8-9. Yohanes pukul 5:24. "Aku berkata kepadamu, barang siapa mendengar firman-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia memiliki hidup yang kekal dan tidak akan dihukum, tetapi telah berpindah dari maut ke hidup." Yohanes 5:24. Yohanes pukul 10:28. "Aku memberi mereka hidup yang kekal, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku." Yohanes pukul 10:28.